Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS dari Mas Mika, akun Twitter @mika0619. Wangi pandan akan saya bacakan di sini. Dan sebelum itu, saya harus berdoa dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya Wangi pandan dari akun Twitter @mika0619. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Twitter beliau ya. Beliau banyak mengisahkan tentang kisah-kisah horor yang beliau alami ataupun dari narasumbernya. Dan ini dia selengkapnya Wangi pandan. Di ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit, tampak sekeluarga sedang membacakan surah Yasin kepada seorang bapak yang terbaring tak berdaya. Bapak itu sedang sakaratul maut, namun seolah dia masih enggan melepas nyawa dari raganya. Sementara angka-angka indikator pada alat ventilator menunjukkan semakin menurunnya tanda-tanda kehidupan. Bunyi khas seperti alarm pada alat itu semakin terdengar. Dua orang tenaga medis dengan sigap menangani si bapak, berusaha semampunya untuk mengembalikan kesadaran si bapak. Namun sepertinya sia-sia. Salah seorang tenaga medis mengatakan, "Mohon maaf, yang kita khawatirkan sepertinya akan terjadi." Kondisi bapak semakin kritis. Silahkan pihak keluarga jika hendak mendoakan bapak. Saat para tenaga medis undur diri, semakin merapatlah keluarga si bapak ke ranjang si bapak. Satu-satunya anak lelaki dari keluarga si bapak merasa heran melihat tenaga medis meninggalkan bapak yang sedang terbaring dengan kedua kelopak matanya ditutup kapas dengan plester. Lalu ia memeriksa, ada apa dengan mata si bapak? Nampak mata si bapak terbelalak seperti menatap sesuatu. Lelaki itu adalah anak pertama dari si bapak yang sedang sekarat. Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga kanan ayahnya. Papa udah capek. Papa udah waktunya istirahat. Jangan khawatirkan mama dan adik-adik. Nanti Tono yang jaga." Ia lalu membelai kening ayahnya sambil membacakan 2 kalimat syahadat. Sepintas Tono melihat bibir ayahnya seperti bergetar. Tono yakin ayahnya sedang berusaha mengikuti kalimat syahadat yang dibimbingnya mengantar pada hembusan nafasnya yang terakhir. Alat ventilator berbunyi melengking. Lalu Tono sempat membuka kapas dan plester yang menutup mata ayahnya. Sekarang kedua mata itu sudah menutup. Jenazah si bapak kini sudah berada di rumah. Para handai tolan, kerabat, juga tetangga sekitar berdatangan melayat. Tubuh kaku si bapak yang telah dikafani ditutupi kain jarik. Di atas kainnya terdapat daun pandan yang diuntai dengan benang seperti kalung. Wangi pandan menyeruak ruangan. Malam harinya, Tono bersiap tidur. Saat merebahkan tubuhnya, pikirannya menerawang mengingat masa-masa bersama ayahnya. Ia juga ingat saat terakhir ayahnya di ruang rawat rumah sakit. Ayahnya yang saat masuk rumah sakit dikarenakan stroke berat. Sore itu kondisinya sebenarnya sudah membaik. Sudah mulai mau makan. Namun menjelang tengah malam, tiba-tiba ayahnya mengerang kesakitan. Tono berusaha memejamkan matanya untuk tidur. Ia lalu memiringkan tubuhnya menghadap tembok. Ia terperanjat, lalu memicing-micingkan matanya. Dalam pandangan Tono, gulingnya berubah menjadi motif kain jarik yang tadi pagi digunakan menutup jenazah ayahnya. Tono bangun dari tidurnya. Kini matanya melihat sosok tubuh. Tubuh yang tergolek di ranjang Tono adalah sosok ayahnya. Jantung Tono berdesir, antara takut dan kaget bercampur. Lalu sosok ayahnya itu berkata, "Titip mama dan adik-adikmu. Sekarang kamu kepala keluarga." Tono gemetaran tidak mampu berkata apa-apa. Tak lama kemudian sosok ayahnya itu menghilang, berubah kembali menjadi guling. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tono kian disibukkan pekerjaan di kantornya. Ia staf bagian keuangan pada sebuah perusahaan perdagangan. Tak jarang ia pulang larut malam dikarenakan harus lembur, apalagi jika menjelang akhir bulan. Tono memiliki 2 adik, kedua perempuan. Adik pertamanya Nova. Saat ini sedang kuliah semester akhir. Nova memiliki teman dekat laki-laki. Usianya jauh lebih tua, namanya Lukman. Sewaktu ayahnya masih hidup, Nova kerap bersitegang dengannya. Ayahnya menentang hubungannya dengan Lukman. Bukan apa-apa, Lukman ini sudah memiliki istri dan 2 orang anak.
Nova membela Lukman. Menurutnya, Lukman tidak bahagia dengan perkawinannya dan sedang dalam proses perceraian dengan istrinya. Sejak ayahnya meninggal, Nova malah semakin berani berhubungan dengan Lukman. Dia bahkan tanpa merasa berdosa mengajak Lukman ke rumahnya. Si bungsu juga seorang perempuan, namanya Dara, masih duduk di kelas 11 SMO. Sejak ayahnya meninggal, dia sering pulang malam. Beberapa kali malam minggu bahkan tidak pulang ke rumah. Jika ibunya bertanya, dia berdalih menginap di rumah sahabatnya untuk mengerjakan PR. Padahal sebenarnya, Dara berpesta di klub malam bersama teman-temannya. Ibu kewalahan dengan kelakuan kedua putrinya. "Kamu kan tahu, Nov, papa kamu tidak menyetujui hubungan kamu dengan Lukman," kata ibu kepada Nova. Nova menjawab, "Sudahlah mah, aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, mana papa sekarang? Dia udah gak ada. Aku gak butuh restu mama." Sedangkan oleh Dara, mama dibuat terus-terusan mengelus dada dikarenakan khawatir akan kebiasaan pulang malam anak gadis bungsunya. Setiap mama bertanya dari mana, hanya dijawab, "Biasalah mah, main sama si Anu." Lalu bergegas masuk kamar, melanjutkan kesibukannya dengan handphonenya. Ibu menegur Tono atas kelakuan kedua adik-adiknya. "Mama kan tahu aku sibuk di kantor," begitu jawaban Tono. Namun bagaimanapun sebagai anak pertama, Tono rupanya masih memiliki rasa tanggung jawab. Jika kebetulan ada di rumah, ia mencoba menegur Nova. Namun bukannya menurut, Nova malah mendebat sengit Tono. Lain lagi dengan Dara. Jika Tono menasehatinya, dia mengiyakan saja. Namun perhatiannya ke layar handphonenya saja sambil cengar-cengir sendiri. Atas kondisi itu, ibu malah semakin sering pergi ke rumah orang tuanya di luar kota dan menginap di sana setidaknya 2 minggu. Ibu seperti tidak kerasan di rumah. Tono tidak ambil pusing. Dia berpikir dia sedang mengejar karir. Kedua adik-adiknya bukan anak kecil lagi. "Bodoh amat lah, urus diri sendiri aja," gumamnya. Hingga suatu malam, Tono terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa mulas. Dia melihat jam tangannya pukul 2.30 dini hari. Ia keluar dari kamar tidurnya menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, di tengah membuang hajatnya, ia mendengar sesuatu di luar kamar mandi. Tono memasang telinga kanannya, mencoba menerka suara apakah gerangan di luar. Itu seperti suara orang yang sedang melompat, dan suara itu semakin mendekat hingga tepat di depan pintu kamar mandi. "Hah, suaranya berhenti di depan pintu," lirih Tono dalam hati. Sesaat kemudian Tono mencium wangi sesuatu, wangi pandan. Bulu kuduknya meremang, merinding. Keringatnya mulai keluar dari keningnya. Ia menyudahi buang hajatnya. Saat hendak membuka pintu kamar mandi, dadanya berdegup kencang. Saat keberanian terkumpul, dia buka cepat-cepat pintu kamar mandi. Tak ada apapun. Lalu Tono setengah berlari bergegas masuk ke kamarnya. Dia tarik selimut hingga seluruh tubuhnya tertutup. Lalu bunyi itu terdengar lagi. Bruk, bruk, bruk. Kini bunyi sesuatu atau seseorang seperti sedang melompat-lompat terdengar dekat sekali di dalam kamar bersamanya. Bruk, bruk, bruk. Bunyi itu berhenti dekat ranjang tidur Tono. Lalu terdengar suara setengah berbisik, lirih, dan parau memanggil namanya. "Tono, Tono." Tono semakin gemetaran di balik selimut. Wangi pandan kian pekat tercium hidungnya. Lalu suara itu terdengar lagi. "Tono, Tono, mana janjimu Tono, Tono?" Dengan gemetar Tono menjawab, Maafkan aku papa, aku gagal." Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Mika, Wangi Pandan. Terima kasih semuanya, saya pamit ya. Wassalamualaikum.